Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ridwan Maulana sebagai mahasiswa dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya dengan NIM 24020102668 dari Prodi Manajemen kelas H. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran yang dimana ini sebagai tugas dari mata kuliah BLKL dengan dosen pengampu Pak Hari Firmansyah. Nah, materi yang saya akan bawakan pada video pembelajaran yang saya akan buat ini yaitu tentang reksadana. Nah, adapun materi-materi yang akan disampaikan itu ada beberapa poin yang saya akan sampaikan. Yang pertama itu definisi dari reksadana itu sendiri, kemudian kelebihan dan keuntungan ataupun keuntungan jika kita melakukan kegiatan reksadana. Kemudian yang ketiga itu ada jenis-jenis dari reksadana. Yang terakhir itu ada resiko dari reksadana. Jadi langsung saja ke poin yang pertama yang saya akan sampaikan, yaitu apa itu reksadana. Pengertian reksadana. Reksadana adalah sebuah wadah instrumen yang menghimpun dana dari sekelompok investor untuk dikelola oleh manajer investasi ke dalam berbagai jenis aset. Contohnya seperti saham, obligasi, pasar uang, ataupun campuran dari aset-aset tersebut. Nah, yang dimana tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi dari investor tersebut. Lanjut ke poin yang kedua yang akan saya sampaikan, yaitu tentang keuntungan atau kelebihan dari reksadana. Nah, dalam melakukan kegiatan reksadana ada beberapa poin keuntungan atau kelebihan dari kegiatan reksadana itu sendiri. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin keuntungan atau kelebihan dari kegiatan reksadana. Yang pertama, ada diversifikasi resiko. Nah, yang dimana artinya itu penyebaran dana ke berbagai aset mengurangi resiko. Jadi resikonya itu sedikit. Kemudian yang kedua, dikelola secara profesional. Jadi dana yang dikelola oleh manajer dari investasi itu dikelolanya oleh orang-orang yang berpengalaman. Jadi untuk poin yang ketiga itu modalnya kecil. Nah, untuk modalnya kecil itu yang dimaksud itu untuk mulai investasi dengan nominal yang sangat terjangkau. Kemudian yang keempat itu ada likuiditas. Nah, di mana likuiditas itu dapat dicairkan dengan mudah tergantung jenis dari reksadana yang kalian pilih atau yang kita pilih. Kemudian yang terakhir itu ada transparansi. Jadi untuk transparansi ini, informasi atau kinerja dari reksadana itu dapat diakses secara berkala. Jadi transparan. Jadi kita bisa melihat secara transparan gitu gimana reksadana itu berjalan. Kemudian lanjut ke poin yang ketiga, itu ada jenis-jenis dari reksadana. Nah, ada beberapa jenis atau pilihan yang bisa kita pilih dalam melakukan kegiatan reksadana. Nah, di sini saya mengambil dari Google ya, dari Google untuk jenis-jenis reksadana. Khususnya itu dari website Kita Lulus. Nah, di sini ada jenis-jenis reksadana. Yang pertama itu ada reksadana pasar uang, kemudian reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan ada reksadana saham. Nah, bisa dilihat ya tingkat resiko dari reksadana pasar uang. Nah, di sini tertulis untuk tingkat resikonya itu rendah, harga stabil naik. Kemudian reksadana pendapatan tetap itu sedang untuk tingkat resikonya, bisa naik bisa turun. Untuk campuran bisa naik sama, sedang, bisa naik bisa turun. Nah, untuk reksadana saham itu tinggi ya, bisa naik bisa turun. Untuk tingkat resikonya itu tinggi untuk reksadana saham. Kemudian jangkauan waktu investasi. Nah, di sini ada jangka
jangkauan untuk investasi dari jenis-jenis reksadana. Untuk reksadana pasar uang itu jangka pendek 1-2 tahun saja. Kemudian untuk reksadana pendapatan tetap jangka menengah 2-5 tahun. Kemudian untuk campuran sama jangka menengah 2-5 tahun. Nah, untuk yang saham ini jangka panjang ya, bisa lebih dari 5 tahun, kurang lebih 5 tahun lah. Nah, adapun tujuan investasi. Nah, tujuan dari investasi reksadana pasar uang itu sebagai dana darurat, liburan, dan lain-lain. Dan untuk pendapatan tetap, reksadana pendapatan tetap itu ada dana nikah, pendidikan anak, dan lain-lain. Kemudian untuk campuran ada dana nikah sama pendidikan anak dan lain-lain. Nah, untuk saham ini berbeda ya. Tujuannya itu sebagai dana pensiunan, persiapan naik haji mungkin, dan lain sebagainya. Jadi untuk tujuannya itu dari saham itu dana pensiunan. Jadi ketika kita sudah berhenti bekerja, jadi ketika kita sudah berhenti bekerja ya, itu ada dana pensiun dari reksadana saham. Kemudian di sini juga ada isi portofolio reksadana. Untuk reksadana uang itu ada deposito dan obligasi jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, untuk pendapatan tetap itu minimal 80%, obligasi jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian untuk campuran itu ada 1-79% obligasi atau saham. Nah, untuk reksadana saham itu ada minimal 80%. Jadi di saham yang tercatat di BEI. Nah, untuk jenis-jenis dari reksadana. Lanjut materi yang terakhir, poin yang terakhir itu ada resiko dari reksadana. Nah, adapun resiko dari reksadana itu ada 4 poin ya. Nah, yang pertama itu resiko pasar. Nah, apa sih dari resiko reksadana itu dari pasar? Nah, untuk resikonya itu ada fluktuasi harga aset mempengaruhi nilai dari investasi. Kemudian resiko likuiditas. Tidak semua reksadana dapat dicairkan kapan saja. Jadi tergantung kita memilih reksadana yang mana untuk bisa dicairkan lebih cepat. Kemudian ada resiko manajerial. Keputusan manajer investasi dapat mempengaruhi hasil. Jadi ketika manajer itu dari investasi itu mengeluarkan aturan ataupun keputusan, itu sangat berpengaruh kepada hasil dari reksadana investasi ini. Kemudian yang terakhir itu yang poin keempat, resiko ekonomi. Nah, itu faktor ekonomi makro seperti inflasi atau suku bunga dapat mempengaruhi kinerja dari reksadana. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Dapat disimpulkan ya tentang reksadana ini. Reksadana itu adalah solusi investasi ya yang cocok bagi kita sebagai pemula yang ingin belajar berinvestasi. Kemudian di investor juga itu waktunya terbatas ya, jadi sangat cocok. Kemudian orang yang ingin diversifikasi resiko tanpa mengeluarkan modal yang besar. Nah, untuk tips ya untuk pengambilan reksadana ini, pilih reksadana yang sesuai dengan tujuan kalian atau tujuan kita. Jadi kita mau memilih reksadana dengan tujuan yang sesuai dengan keinginan kita. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.